Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai resonansi paralel, yaitu peristiwa resonansi yang diakibatkan oleh susunan paralel komponen R, L, dan C. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat video yang satu ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai resonansi paralel. Jadi ini adalah gambar sederhana rangkaian RLC secara seri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah admitansi rangkaian ya, atau Y. Ini seper Z ya. Jadi admitansi rangkaian ini sendiri merupakan suatu fungsi transfer ya, H omega yang sama dengan I per V ya. Ini sama dengan 1 per R plus J omega C plus J omega L. Jadi bisa ditulis seperti ini ya admitansinya. Kemudian resonansi terjadi jika bagian imajiner dari Y itu sama dengan 0. Jadi kita buat yang ini ya, J omega C minus 1 per omega L sama dengan 0. Di sini kita dapatkan ternyata omega 0-nya sama dengan 1 per akar LC, radian per sekon. Kemudian dengan cara yang sama ya, seperti di resonansi seri. Di resonansi paralel kita juga menemukan bahwa omega 1 dan omega 2 seperti ini ya bentuknya. Kemudian bandwidthnya sama juga omega 2 minus omega 1, itu nilainya adalah 1 per RC, dan quality factor Q sama dengan omega 0B, ini sama dengan omega 0 RC, dan juga sama dengan R per omega 0L. Nah, untuk kasus di mana nilai Q-nya sangat tinggi ya, itu nilai omega 1-nya tuh mendekati omega 0 minus B per 2, dan omega 2 adalah omega 0 plus B per 2. Tabel ini merupakan kesimpulan dari karakteristik resonansi rangkaian RLC, baik yang seri ataupun yang paralel. Ada resonan frekuensi ya, omega 0, nilainya sama ya. Kemudian quality faktornya agak berbeda sedikit ya, dia terbalik. Bandwidthnya sama ya. Kemudian half power frekuensi, omega 1 dan omega 2 bentuknya juga sama ya, sama. Kemudian Q untuk lebih besar sama dengan 10. Nah, ini omega 1 omega 2 nya nilainya juga sama. Oke, kita akan mengerjakan satu contoh ya. Pada rangkaian paralel RLC berikut ini diketahui R-nya 8 kilo ohm, L-nya 0,2 mH dan C-nya 8 mikrofarad ya, seperti gambar ini. Ini ada sumber 10 sin omega T. Diminta untuk mencari berapakah omega 0. Ini adalah frekuensi resonansi, kemudian Q dan B-nya, omega 1 dan omega 2, kemudian daya yang didisipasi pada omega 0, omega 1 dan omega 2. Jadi kita pertama mencari dulu omega 0, Q dan B ya. Omega 0 nya 1 per akar LC, masukkan nilai L dan C, didapatkan 25 kilo radian per sekon. Kemudian Q nya atau quality faktornya R per omega 0L ya, masukkan lagi angkanya, didapatkan 1600 Q-nya ya. Berarti ini termasuk rangkaian yang high Q faktor. Kemudian B-nya adalah omega 0 per Q ya, dibagi 25.000 radian per sekon dibagi 1600. Jawabannya adalah 15,625 radian per sekon. Ini lebar bandwidthnya ya. Nah, kemudian pada bagian A ini tadi kan Q-nya 1600, ini jauh lebih besar daripada 10. Jadi ini berarti termasuk pada rangkaian Q yang tinggi, sehingga memenuhi omega 1 omega 2 nya kita boleh pakai rumus yang ini ya. Sehingga kita masukkan angkanya omega 0 dan B per 2, didapatkan 24,992 dan 25,008 radian per sekon. Kemudian pada omega sama dengan omega 0, Y-nya sama dengan 1 per R, atau Z sama dengan R sama dengan 8 kilo ohm. Jadi di sini I0-nya adalah
1,25 sudut minus 90 mA. Nah, karena semua arus mengalir pada resistor, saat resonansi, daya rata-rata yang didisipasi pada omega sama dengan omega 0 adalah ini ya, P sama dengan setengah I0 kuadrat R. Kita masukkan 6,25 miliwatt. Sedangkan pada saat omega sama dengan omega 1 dan omega 2, dapat P-nya sama dengan Vm kuadrat per 4R ya, sama dengan 3,125 miliwatt. Oke teman-teman, itu tadi tentang resonansi paralel. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye!